ada adat-adat yang bertentangan dengan agama punten kayak baru-baru. Gunakan manuk. Hah? Ya manuk kan dosa pulang meren sih. Kita bakal manuk darah singangke 100 manuknya sembelih dari di tahlilan betul. Jadi aja nyiksa anu lah biasanya mulai arpan menyampaikan seperti ini bimbingan manasik kita tapi untuk bersamaan. Satu, biasanya ada tidak sunnah, tidak wajib. Ada namanya walimatus safar. Jadi itu hukuman apa? Termasuk haji bukan. Tapi ikhtiar. Ikhtiar sebenarnya Mas sampean ini bakal mangkat ke supaya mangkat dari tamunya Gusti Allah di dua dosa arbatur kita. Jadi sebenarnya Mas sampean gini, dolan tangga pangapura ya, doa nakula terus. Cuman karena waktu, kita masih dagangan, masih mengsawah. Jadi ada adatnya Pak. Dikumpulakan. Tujuannya apa? Tujuannya arep njaluk doa karo tangga karo batur sedulur karo njaluk pangapura Pangapura. Ya kan? Supaya lawan cara arep merenamun yang bupati kok harus dibersihkan segala macam itu. Jadi itu hukumnya wajib apa sunnah? Tidak wajib, tidak sunnah, tapi mohon maafnya hukumnya wajib. Jalur pangapura bakal dosa hukumnya wajib. Barang jadi lamun jago lama beli ngundang dia 1.5 aja. Tahlilan baik. Dia 1.5 susah. Waktu nyembelih wedhus. Enggak usah. Tahlilan baik batur-batur segala macam atau seanak-anak boleh. Atau macam kurban dewekan enggak apa-apa. Boleh, yang penting niatnya kalau sampai saya ya dikir di Gusti Allah bukan. Jadi tujuannya walimatus safar posisi jalur pangapura bindone jalur doa. Engko baliknya sampai kudu siapa kan doane. Ya kan? Biasanya bakal wong balik haji diuntungane jujuk haji. Iya. Masih mantap jadwalane wong anu masih dijabah. Nanti Pak Haji Rozak suruh ngeprint doa pasca haji sing awet arep mangkat kira-kira balik ke sapal. Allahumma yassir lana wa man jaa fi hadzal bait, sebab hadzal bait itu di rumah sampean kita. Ya hadzal bait ziyarat haramika wa turbat rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihul kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabura ya nurun nur alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira apal kabeh? Allahu Akbar. Yang ketepai tulisannya ketepai. Di baik tulisannya kok di print Pak Haji ZO Pak Haji Mustafa ya bangsa bulan Pak Haji Wahyu sih print apa belum apa kalau mola. Nah itu di sini Pak Haji Rojak nanti dibuat bahkan kadang-kadang kuira menjadi doa apa ya doa jadi ya mungkin bakal mentok tekan di robana aja nggak mungkin saja beli paper dong lawan apal dong aku Robbana sabda. Nah itu jadi awas tentang pelepasan biasanya wonten adat kali tidak ada aturan syarat Tadi itu orang yang minta doa. apa baka arepan mangkat biasanya ada pelepasan di rumah ya arep pelepasan sampean pastikan tidak masuk ke rumah lagi metu sing omah sebelum keluar sampean sholat 2 rakaat namanya sholat safar. Sebenarnya mas sholat safar kudu haji mawon arep
mangkat ngaji sing ato asal aja arep maksiat arep sawer salat safar dulu. Orane ana ning kene iki ana tukang sawer. Tukang joget ning organ mangkat ngaji. Karena ada kesurupan bidu. Anak kalau benar-benar tayangan anak-anak tukang sabar kesurupan. Iya. Ada Bapak Ibu. Masih oleh bini umur bayu tertuju. Orang yang Arab sabar mah aja mau Arab sabar. Arab haji mah lu ready santai. Nah itu. Lah sampean wali masa safar. Salat safar. Salat untuk melakukan perjalanan haji. Nggih. Salat ini jadi kayak bagi Haji Satori iki para karo masjid, para karo tahajud. Sing arep ditinggalaken masjid apa omah? Jadi afdolnya salat safar itu di rumah walaupun nempel dengan masjid. Sebab yang akan kita tinggalkan itu rumah. Hari masjid ya tangga gak ditinggalkan, tapi utamanya kita berangkatnya dari rumah. Maka dimulai dengan sholat safar di rumah. Boleh berjajar suami istri, tapi niatnya munfarid, dewek-dewek. Sholat sunat safar haji rakaat Allahu Akbar, dewek. Anak dene tas salam tolidongane barengan, suaminya yang doa, istrinya yang amin, boleh. Tapi sholatnya dewek. Sebab apa? Tidak ada dalil yang jelaskan tentang jamaah sholat safar. Kita ini penganut syariat, bukan pengarang syariat. Yang satu di sini itu kan Pak Jugu bilang, kita ini pengikut syariat, aja ngarang, ada celarang dan seperti itu. Baik sekalian, lalu kemudian biasanya diadani. Iya. Pun kejare sapa ini bapak-bapak ibu-ibu, karena tafakulan setiap orang yang mau menghadap Allah, adan menghadap Gusti Allah, salat menghadap Gusti Allah, adan dingin, qomat dingin, karena akan menjadi tamu Allah, sehingga insya Allah kalau itu adalah sebuah kebaikan, tidak sunnah, tidak wajib, tapi kebaikan. Diadani kamu akan menjadi tamunya Gusti Allah, lalu kemudian dikomatin. Sing dilakoni kayak koron mangga, boleh kita masrutul be bismillah, boleh. Enggak apa-apa. Kayaknya Haji Satori kemangkatkin mah orang diadani mau izin enggak tahu. Sebetulnya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan apapun, boleh ada. Yang mengadakan begitu silakan. Kalau lumayan, boleh nangis sedulu. Diadani, tapi latih sing adane enak, adane bilang nama kan sudah temen-temen. Latih sing suaranya enak, ya gitu ya, latih sing enak. Adane supaya enes bener. Nah itu boleh dapat pahala, tidak kebaikan ya dapat pahala. Nah, lalu kita berangkat aja melu dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, adalah gawa-gawa sing orang bermanfaat, bolok alam kan. Gandel kuis karena gak kayak waktu. Ada pun gawa tambang bukan gelongan boleh. Masih ada gawa-gawa tapi kencang lo mengarang. Ya sekedar untuk sampiran, yang sampiran juga gak bisa di hotel ada sampiran. Sebab itu hotel paling itu di tangga darurat. Tangga darurat tempat umparudut. Masuk kalau merokok di hotel bunyi hotel. Oh, di belakang besar kebakaran. Ada pada ngerokok, biasanya ngerokok ya kono tangga darurat tuh, tangga yang jalan kaki, seluruh tangga. Lah, itu. Jadi pertama tentang kelepasan, sholat safar dingin kita, lalu berangkat. Coba budayakan budaya ajar kita. Kita mancing ngelik, ajar putar, santai aja. Kita santai. Yes, ambilan gelis. Lah sekarang setelah pelepasan
ngarang mukul. Wis dijelasaken Pak Kiai. Sekarang kan tugasnya karu-karung. Apa karu-karung itu Bapak? Ketua regu, ketua rombongan. Ketua regu bertanggung jawab nih ketua rombongan. Wis priben sira beres-beres segala macamnya. Lah untuk apa karu dan karung itu? Membantu ketua kloter urusan teknis daripada penyelenggaraannya, membantu pembimbing kloter itu sebagai teknik pelaksanaan ibadah. Nanti ibu ini akan tanya, siapa sing goroda, siapa sing durung, perhatikan, bukan tekan kene ki, tekan arman niat digerayangi dingin, bukan masih ada sing ada celanane kan gitu. Itu tugasnya ibu, tapi dibantu. Awas jadi karung-karung di batunya gerayang ya, awas gerayang nih. Bukan masih ada semua. Nanti kena dam, denda itu kalau sudah niat. Kapan niatnya? Ini biasanya kalau sudahlah jalan biasa. Pastinya kalau gelombang kedua, sampean kan mau dijelaskan sing hotel-hotel Pak Haji Mustafa yang dari Karangampel sebelum subuh atau subuh berangkat ke Indramayu gitu kan. Nah, saat itu karung-karung sudah mulai Kerja. Tugasnya apa? Pastikan karung, pastikan anggotanya ada 9 8 ya? 9 kalau karwe. Pastikan anggota kami ada semua. Bahkan belum jejak karu aja gara dodok. Cari. Anggota saya ini anu gitu kan? Karung tugasnya rebus 1 penuh, 2 pas. Nah, lalu kemudian mungkin Pak Ketua Ketua gimana Pak Karong, sudah masuk semua? Udah, nah itu tugas sampai. Apa maning tugasnya? Ya biasanya kan mangan sampai dibeli kari-kari. Beras soten pengen mangan bareng. Nah itu biasanya. Itu tugasnya siapa? Tugas ketua rombongan. Makan pagi atau sarapan. Ya sebedel. Itu tuh. Nanti yang memperlider karong diperintahkan oleh ketua kloter engkau membawa anggota rutin ini secara bagi menyerbu sampai itu tugasnya kalau makan 3 kali di sana itu bukan makan 3 kali. Pagi sarapannya roti tahu sudah biro rotinya kira-kira warung. Lalu makan siang itu biasanya jam 11 saja sudah keluar atau paling tidak habis sholat kita makan. Lalu kemudian sorenya sebelum maghrib biasanya sudah diambil. Makanya yang penting ada jamnya, tidak boleh lebih dari jam 11 malam. Seperti itu tugasnya ketua rombongan. Termasuk ketua rombongan itu bertugas untuk contoh. Ketua rombongan 1 Pak Mamat, iya. Coba ngacung rombongan 2 Pak Hasan. Rombongan 3 rombongan asmane sinten kana? Pak Sapi. Ya, Pak Sapi. Rombongan 4 Pak Wahyu, Pak Wahyu. Rombongan 5 Pak Masudi tuh Junti ya? Junti, ya. Rombongan 6 Junti juga. Nah, para ketua rombongan ini mengkoordinir. Saya kemarin tadi malam ditelepon. Sebab Pak, tahun ini tahun haji 100%, bahkan Indonesia mah 100% lebih. Sebab 100% yang 221 dapat tambahan 8.000. Oleh karena itu, sejak awal-awal kalau sampean dan ini Ibu Nengsi, iya Ibu Nengsi, Uun
Pohon kurniasi. Kurniasi. Iya. Ya sinnya sama sih. Nah itu Ibu Uun tadi menyampaikan, Pak Kiai ada sekian, apa sih yang dipersoalkan? Supaya kita ini tertib, ketua rombongan masing-masing mencatat. Yang harus pakai kursi roda rombongan 1 ada berapa? Harus didaftarkan. Rombongan 2 yang pakai kursi roda ada berapa? Terus sampai rombongan 6 ada berapa? Kenapa? Supaya kami mencarikan pendorongnya. Gak mungkin bagian sampean sholat gak didorong dewek. Siji buru dalane pindone. Kalau kita keliling Ka'bah itu ya hanya berapa puluh meter saja gitu kan. Tapi kalau melilingi gedung yang pakai roda itu nggak boleh di pelataran Ka'bah. Harus lewatnya mengitari atas gedung. Ya kayak mah golongan sekilo mana sejalan gitu kan. Kalau 7 jalan berarti kan 7 kilo ya. Rada war ya. Jadi lempo belum saingnya kurang lebih 3 kilo. Berarti kilo kan 10 kilo. Terus latihan terus 10 kilo aja lagi. Potongan 1 meter motor sebenarnya. Nah itu. Itu sekali. Oleh karena itu Pak Karom, pastikan sampean sudah dikasih catatan belum? Sudah? Ini sudah? Masing-masing sudah? Nah, Pak Karom, ini coba sampai rumah, jangan ragu-ragu. Yang kalau memang kita ini buat dulu ya, buat dulu. Aja eman duit, eman duit bismillah, duit insyaallah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu, apa yang ditermakan untuk kebaikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sampean satu ragu-ragu nanti tidak kuat. Kedua kalinya sing gendeng-gendengnya ditinggal pribadi. Digawa ya apa kita mangkat ya apa di batu dia ketinggalan kan gitu kan. Bisa-bisa beli perangkat kafe 6 meter badan ngakune wis begitu. Saya ketelu hilang nih. Nggak jadi haji, betul nggak? Jadi kenapa pula setiap tahun ingin berangkat? Punten Pak, hari kunjung 1. Ya bukan karena lumayan bukan. Lamun sekedar lumayan, raya gusuran ya di satu ini dilaris-laris ya di rumah. Bakal kandane duit. Tapi saya ingin menyaksikan dan menyatakan bahwa benar-benar jamaah haji itu kalau dibawa ke sana anak bulannya ya sempurna lah. Adakah kesempurnaan menurut manusia? Ada. Menurut ukuran manusia. Kesempurnaan itu milik Allah. Ya, kesempurnaan hakiki hanya milik Allah. Tapi manusia adakah yang sempurna? Ya ada. Menurut ukuran manusia. Maka tangannya loro, sikile loro, ya sempurna. Kan seperti itu. Jadi ini kalau syarat rukun wajib hajinya laksanakan semua, katakan bahwa haji kita sudah sempurna. Soal baik buruk urusannya Gusti Allah. Makanya tidak penting dan tidak boleh kita tuh mengatakan, bakal beli melo, al-amanah, al-amin jatuh mah hajinya bisa, nggak boleh. Itu namanya pembohongan. Dikenang ya, jangan sampai seperti itu. Itu Bapak sekalian. Jadi tugasnya karu-karu harus selalu mendampingi apa membantu petugas. Nggak mungkin Pak Haji dulu turun waktu ditunggu papat itu semuanya terkontrol sendirian, nggak mungkin. Paling berikan pengaruh sehat kabeh seperti itu. Hanya untung Pak Haji dulu kita itu di rumah nomor 3 insya Allah, dan sudah dicek rumah Sarawat itu Tarawat Manayar Al-Ausol itu Bapak Ibu ketepatan kantor sektor. Jadi kalau kantor sektor itu ketepatan kita, dokternya ada 2. 1 dokter TKHI, kedua kalinya PhD-nya salah satunya dokter Profesor. Dan kita punya 2 apa namanya pembantunya tuh
perawatnya, medisnya 2, dan konon katanya salah satu dari yang 3 itu juga perawat PhD-nya. Yang satu Pak Nono kalau nggak salah, wakil ketua yang dari Tasik itu pembimbingnya yang kan bersama-sama dengan Ibu. Seperti itu Pak, alhamdulillah. Artinya Pak, ditambah lagi kita di kantor sektor. Di sana kalau kurang obat, ya mintanya gampang. Laporannya ibu bapak ya udah di situ aja. So, kita laporannya di sektor. Tadi kata Mutawif yang akan mendampingi saya di sana, alhamdulillah Pak Kiai, pas rumah itu tuh sektor alhamdulillah. Itu ramai baik. Lalu dekat dengan petugas-petugas sananya. Ramai baik. Kenapa ramai aja? Sesektor itu nanti laporannya ke rumahnya. Itu Bapak sekalian. Jadi Karung siap bekerja. Sejak kapan? Sejak sekarang. Sekarang siapa? Pak Kiai kerjanya apa? Pak, tadi disampaikan oleh Pak Haji Rosa. Saya bebas dengan 750 real yang sudah saya uraikan. 450 bonang tuku wedus. Pastikan karung penyembelihan harus dihitung dengan baik. Kenapa saya harus selalu berangkat? Menggana bermanusia Pak. Panganan rezeki setan di pangan juri 2. Jangan dikira kadang-kadang yang dibawa untuk penyembelihan hanya karung dan karungnya saja. Yang bisa Pak, bener 45 sing disembelih 40 gitu kan? Bagaimana hukum yang tidak disembelih? Udah pembohongan dan sebagainya. Maka saya pastikan karung bantu saya. Dengan apa? Karung pertama Pak Mamat baca dengan Mamat Allahu Akbar srel sembelih, gitu kan? Terus sebelum ada 37 yang disembelih kambingnya jangan selesai. Kalau kurang protes, saya nanti yang menggaransi itu. Harus genap. Kita jumlahnya ada 200 berzik. Harus semuanya kambingnya harus itu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Itu. Siapa yang bantu? Gak mungkin saya perlu pelotot-pelotot bikin sembelihan benar. Orang itu ya urusannya karung dengan didampingi karung. Sebab yang boleh masuk cuma 2 Pak. Hanya 2 yang boleh masuk ke tempat penyembelihan. Karung dengan karung 1. Lalu kemudian didampingi oleh 1 orang mutawif yang menjadi wasilah perantara pembelian. Harus pas. Lalu kemudian Pak, itu harganya 490. Kalau 750 itu berarti tinggal 260. 260 itu ya untuk lain-lain. Antara lain nyewa bus saja untuk tawaf tanim, tawaf Ji'ronah, lalu kemudian untuk Hudaybiyah tidak tawaf itu, yang tawaf boleh. Lalu kemudian tanim, Ji'ronah, Hudaybiyah, lalu nyewa mobil untuk penyembelihan bersama-sama supaya seluruh jamaah menyaksikan semua. Nah, yang kelima nyewa busnya di Madinah untuk jarang orang yang bisa ke Jabal Mahnet ya. Beliau juga pernah jadi petugas. Kata beliau bisa ke Kiai ke Jabal Mahnet, diupayakan bisa. Jarang orang yang sampai mushaf Al-Quran pabriknya, tapi kita bismillah. Barangkali kita akan wakaf di Masjid Madinah. Wakaf itu kalau bukan cetakan Madinah tidak diterima. Kita beli di situ. Belinya karung-karung pastikan Pak Muhammad tuku 5, Wah Abdullah tuku 3. Jadi pulangnya aja nangkoni satu persatu karung. Karung satu ada berapa orang mau beli Quran? Jadi jumlahnya berapa? Kan enak ya. Tulis Quran sekian nanti sudah dibokkan. Bagi-baginya nanti sampai Madinah. Mungkin ada yang akan diwakafkan di masjid itu supaya dibaca banyak orang, ada yang perlu dibawa dan sebagainya. Seperti itu. Ini tugasnya
Karong, kali bakal beli bertugas disewatin dengan anggota pribadi betul tuku Quran itu apa beli diserpok. Nah, supaya dari sinilah pentingnya saya kumpulkan jadi kerjaan-kerjaan seperti itu. Lalu mulai hari ini bekerja yang 750 real itu silahkan pakai real, tapi dibawanya ke sana. Sebab saya nggak boleh bawa real banyak-banyak, kalaupun ada juga nanti saya titipkan semua. Orang jamaah haji tidak boleh membawa real lebih dari 25.000. Padahal kalau 750 kali 200 ya apakah 300.000 real? Gak boleh, kopernya buisnya real, gak berapa di bawah kan seperti itu. Makanya kalau yang bayar real bayarnya di sana. Tapi ternyata real itu mahal. Apa maning merema masih murah nih kayaknya kalau enggak apa? Dulu berarti konter yang dulu seperti itu. Jadi saya sarankan kalau memang sulit maka karong bersama dengan ketua regu sing bayar rupiah 3.200 silakan ditunggu di sini dengan karong dan pimpinan KPIH. Yo, sebab saya nggak enak mau siji mau buat gula karong lah. Kalau ayo beres kan beres, dia beres kali kira gitu. Makanya dikasih ini. Kalau yang sudah checklist, nah itu kalau di sini maksudnya di samping saya berikan real di sini masih lumayan standar lah, walaupun kurang dikit gitu kan, paling model sereal real mes jamak dari itu. Kedua kalinya nanti akan saya titipkan Pak Mamat titip, Slim kita ini titip gitu. Saya nggak boleh bawa. Walau kalau seamplop aja 25.000 itu kata kira lembar, saya kata lembar ya tipis lah seperti itu. Jadi karung hari ini sampean sudah mulai berkomunikasi dengan anggotanya. Pastikan sampean apal betul dengan anggotanya. Sih dia anggotanya sama lah, itu berarti nggak tahu. Jadi Pak Mamat harus kenali semua anggota sampean siapa seperti itu. Lalu selayar ya jangan kari bakal negara membuka masih kari gak karena jangan kari uang jutaan bakal katut wah kita cak gua kata melakukan ini kayaknya anak wong segera tak tuh kebetulan kita aja apa kan. Nah harus segera kejar seperti itu Pak Karong. Lalu kemudian pastikan tentang keuangan itu saya tahunya di Karong. Lalu kemudian saya segera berhubungan dengan Ibu Ul yang mau pakai kursi roda ada berapa. Nanti saya segera konsultasikan ke sana. Pesankan itu pastikan yang mendorong kira-kira masyarakat orang Indonesia supaya apa? Barangkali kan Pak Karong bakal lagi didorong bahkan melewati air Zam-Zam. Bakal pengen minum kan ngomong. Wes kok gak ngerti, nah pengen minum. Kan seperti itu, udah ngerti kok. Ada sampean nggak bisa ngomong ngerti, lo ngerti pada bisa apa? Kan kayaknya berarti tuku aqua. Berarti tuku aqua. Orang deh, dia kayak orang berdubai. Kayak orang berdubai punya wati itu di luar Arab. Goblok jangan begitu. Nah itu harus sekalian. Dana prinsip lah, mau ada biaya lain. Ada biaya lain. Kenapa sih anak masing-masing rombongan patungan setiap anggotanya 50 real? Untuk apa? Untuk beli, insya Allah bentok. Maka beli bentok, sebetulnya ada laporannya. Maka Karong dalam hal urunan dana 50 real itu Karong tidak boleh pegang uang. Pak Mamat gak boleh pegang uang, berikan kepada bendahara. Siapa bendaharanya ditunjuk? Gonang apa pun upah yang angel karena gak pada bayaran.
uang jejak segala macam. Nih, saya sampaikan, coba di rada dihitung-hitung. Sampean ning kene mah durung upahe gini. Iya. Sing kene memang apa segala macam, ya sing upahe lo kata anak tapi nanti aja lah. Sampean sampai Bandara Jeddah. Kuli umal namanya, amil umal, pekerja. Sing gotongi koper gitu. Maka sampean sudah ada di bus semua. Ya di track minta seperti itu. Paling tidak itu satu orang 2 area. Mupai pekerja sing gotongi koper kan. Nah itu. Maka beli mupai ya barang-barang mau beli kamu kudu. Sebab bakal beli bakal beli mupai ya di kintil-kintil baik. Lalu biasanya supir dari Jeddah ke Mekah mupai Romereal gitu. Ya katakan 50.000 lah, mupai 50.000. Nah, lalu kemudian Pak bongkar, sing bongkar ambil balik, umal kata orang sana. Bekerja sampean ki lengan, bakal istakan karena yang boleh keluar bus itu hanya pimpinan dengan karom. Untuk apa? Untuk mendapatkan kunci. Setelah dapat kunci diberikan kepada karu masing-masing. Jarak karu, saya kan jadi karu Pak. Karu. Yang karu 1 mana? Rombongan 1. Sampean? Karu nomor 1, rombongan 1. Red. Nanti oleh karum, oke, Haji Farid, kunci sampean, oleh kamar nomor sekian dan itu sudah ada namanya. Sampean aja mikirin koper gede, ini koper gede kita nggak usah dipikirin. Biar aja yang penting tas teng-tengan dibawa, karena itu nih tas teng-tengan tuh apa yang emergensi sampean gunakan harus ada di sini. Umpamanya sabun tapi sabunnya awas, kalau cair harus ikuti aturan, nggak boleh lebih dari 100 mili kan seperti itu. Atau sabun mah nggak apa-apa, kalau sabun kotakan kan, sabun kotakan. Nah itu, jadi pastikan ini koper kecil itu sesuatu yang kebutuhan segera. Jadi Arab sedinar, promdina, koper kita kali nanti udah jangan dipikirin dulu, sebab sampai bakalnya Arfan melaksanakan umroh, gitu toh. Nanti itu tuh akan berada di lorong masing-masing. Akan ada di lorong umpamanya Regu 1 ada lorong ada di lantai 3. Nah kopernya seluruh anggota rombongan 1 ada di lantai 3. Tujuh kita malah nggak usah stres, pasti ada. Mungkin arahnya gawong kelewat lantai 4. Tugasnya siapa? Bapak Ibu nggak usah pusing. Nanti biarkan tugasnya karu dengan arum yang mencarikan. Orang berubah. Jadi di situ tugasnya karu. Oh ternyata karu banyak ya. Iya banyak. Beneran dia habis sama. Mulai naik pasar naik pabrik nyewot itu. Iya. Sebab tidak bertugas, ya berjamaah masih kelabakan, masih buang harus pada mengarah kabeh pada kemarin saya juga ikut melepas. Ya memang apa? Karena kurangnya pembekalan untuk karu dan karu. Hari ini saya bekali berdasarkan pengalaman. Tujuannya karu dan karu membantu petugas kota. Nah itu Pak. Setelah itu awas. Pakaian ihram mega, waduh, juga kita kesini ngawit rumah, lucu. Tekan Mekah baru sampai ke Mekah, perang sana mis peragat, lucu dengan celana korban, ya, bisa berdosa kandang tuh berdamai. Makanya karo harus selalu memberikan peringatan. Awas. Jaga muharramatul ihram, justru muharramatul ihram itu baru berlaku dari Jeddah
sampai Mekah. Setelah itu kapan bisa dibuka lagi? Nanti kalau selesai umroh lagi. Setelah tahallul baru kita buka semuanya. Boleh. Makanya sebenarnya mah nggak boleh antara haji dengan umroh dibuka tuh. Tapi karena hajinya tamattu boleh, tapi kena kewajiban menyembelih dan kambing. Gitu sekalian. Nah, kapan kita sampai sana? Boleh tidak? Bah, pengen pipis? Ya boleh. Mandi? Boleh. Dibuka KB adus? Boleh. Asal di dalam Kamar mandi. kamar mandi. Lagi boleh. Enggak boleh. Perempuan apa maning, Bu? Kalau sampean mempergunakan pakaian ihram, jaga aurat. Untuk apa? Supaya muharramatul ihramnya sempurna. Bagaimana caranya? Sampean kira-kira aurat-auratnya tertutup seperti bajunya Bu Haji itu bener ada itunya, tapi di apa namanya? Sarung tangan, jangan bukan sarung tangan ya. Manset itu yang di sini kan, ininya ditutup. Wong zaman banget mau cerdas. Kalau dipakai tali dia, supaya jangan. Lalu kalau wudhu di luar jangan dibuka, sebab ini aurat. Nanti aropan nanti klop. Terus mana? Terus. Jadi bagaimana ini kalau dia mau di luar ya boleh, tapi basahi saja. Dibasahi. Orang yang beli air itu dibasahi. Ayo sampai dulu. Ada mikir keren, ada mikir apa? Kira-kira hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin dibuka harus di dalam kamar mandi sendirian. Kalau di luar basahi saja. Paham ya, Bu ya? Udah sing rubet tuh biasanya wajib. Apa? Kamar mandi jangan aneh Pak nanti. Ini kamar mandi untuk laki-laki, perempuan. Biasanya wong lanang mah mung karo separo, mungkin diserang wong. Ya wong lanang mah kudu ngalaman. Jadi padahal mah sudah ada pembagian seperti itu. Nah, itu buat sekarang. Lalu kemudian, ada proses bersama-sama sudah dilakukan. Ibu-ibu, kalau tahallul, awas nih. Tahallul itu kalau ibarat orang sembahyang salam. Kalau belum salam, jangan melakukan yang membatalkan ihram. Bu, rambut aurat bukan? Aurat. Maka kalau tahallul, ibu akan jumpai wong tahallul jebak ditarik. Sebab apa? Belum salam, belum tahallul. Jadi dirogo bae. Betul kan? Di bawah anunya. Nah, yang kena kuping sorten bakal tangan gini beli, baru rogo. Bakal dirayap bisa hilang. Nafsu. Ya, sebab apa? Jangan sampai buka aurat. Gitu, Bapak. Lalu karo awas. Di sana itu banyak anak-anak, saya tidak mengatakan anak nakal, tapi risih, anak Arab. Jadi pada gawan gunting. Hadir. Yang tahallul itu harus orang haji yang sudah tahallul. Baru bocah. Terus karuan bayaran neken kadang-kadang nasi jaluk kisah real 20 real. Jangan mau guntingnya bemur real. Orang dijalukan sampai 10-20 real. Jangan mau, dan bukan itunya, tapi tidak sah. Tidak sah. Sampai udah tenang. Lalu kemudian gimana? Apa ini? Lanti uang sedis tahallul. Lalu saya mentahallul ketua rombongan baru. Lalu kemudian kalau sudah ketua rombongannya mentahallulkan istrinya, digunting. Nah, lalu istrinya ketua rombongan bersama-sama. Caranya seperti itu, Bu ya. Boleh jangan baca, aku juga sendiri. Tarik ibu, tekan. Maka sing ngomong gitu. Makanya inilah pentingnya ada bimbingan yang secara khusus. Ya tapi kan ada dia kan karena sing Pak
kalau sekedar mukimin, saya juga pakai mukimin, nggak mungkin saya punya kambing sendirian. Tapi mukimin itu kan tidak bisa masuk hotel, nggak boleh. Jadi tidak ada bimbingan dalam hotel. Tapi kalau kita insya Allah kita hanya syukur hotelnya besar, kita 6 rombongan itu 1 lantai gitu. Kalau tidak ke haram kita bisa sholat bersama di situ, gitu kan? Ya. Setelah sholat lalu ada sesuatu yang ditanyakan, bimbingan segala macam, ceramah beberapa menit kan enak. Seperti itu. Ini bentuknya ada. Nah itu. Jadi ketua rombongan pastikan menertibkan setiap perjalanan, menertibkan setiap situ aja bu, mau ke air, aja tuh siapa? Nah, situ. Oh, itu aja mana kakak bisa pinggir. Jadi ketua rombongan kerjanya banyak. Jadi sampai bandara nunggu embarkasi mengatur ketertiban di mobil. Sampai sana juga membantu yang resti dan sebagainya. Pokoknya bertugas lah. Tidak tahu Haji Rojak ada honornya tidak? Taruh masih sekarang. Masih ada. Ya, honor mah tidak terlalu penting tapi ada. Ya. Honor. Tidak sebanding dengan kerjaan. Ya tidak sebanding memang, tapi yang lumayan lah. Seperti itu ada. Orang saya taruh sejuta. Ya, itulah ada. Tapi jangan lihat sejuta atau berapa ratus ribunya. Niati ibadah untuk tolong orang lain. Bukan dari KPI awas, ada jalur KPI kalau yang untuk itu dari negara. Itu dari negara. Awas, pun rumah biasanya di agamanya uang yang 50.000 itu. Kasih Mekah, Madinah 100 real biasanya guna mobile supir. Nah, lalu untuk apa lagi yang itu tuh? Beli gunting Pak. Alat cukur halak. Bukan kayak sebab apa? Yang ikut bimbingan Haji Satori yang laki gundul kafe ya. Kapan gundulnya? Setelah Taharusannya Akobah pertama gundul. Bukan ini kendel kok dimulai ini. Kenapa? Rasulullah mendoakan keberkahan 1 kali lil muqassirin, bagi orang yang memotong saja. Rasulullah mendoakan 2 kali keberkahan untuk orang yang muhallil. Jadi pengen 1 barokah, pengen lorong. Tadi Pak, pantas banget. Wong balik haji, benar? Wong balik haji rambutnya rambyang-rambyang kan? Jadi aja balik haji rambutnya sudah bentuk bener tuh kayak rambutnya sirap tuh. Balik terus kayak apa dulu? Sedeng. Sekarang panas segala macam, rambutnya panjang. Kira-kira kayak balik becak banget. Kayak balik dari haji. Jadi pas. Ya Allah. Oh, contoh ego. Nanti akan dimasukkan contoh bukunya, kasih cover di sini. Nanti sampai sana nanti foto yang bagus-bagus di hadapan Ka'bah, di hadapan mana-mana untuk apa? Nanti dibuatkan buku, dikasih contoh. Nanti semua mendapatkan buku kenangan. Buku kenangan setiap KPIH yang bergabung dengan kami akan dilebihi seperti Pak di Mustafa dan 30 jamaah nanti akan kami buat 32. Jadi 2-nya untuk
Jadi semua akan dilebihi 2. Akan dilebihi 2. Seperti sama ada 128. Ya, juga ada 130. Jadi untuk buku kenangan di sana foto-foto selama ada di sana pakai sampean anak kabeh. Karena yang mana foto ini sehingga WA-kan kirim aja rencana dipilih nanti kita anukan buku nanti pembagiannya setelah reuni lah kita kangennya tenang setengah bulan kita pulang dari sana insya Allah kita kumpul lagi kumpul lah hari-hari ya hari karena sampai bisa kok balik sini kan keren seperti itu Baik sekalian, jadi biaya lain-lain sudah. Nah, yang 50 bakal luin, yang berbalik sama ini. Apakah orang tua apa, tak apa? Nah, ini coba. Ini bukunya kita dapat, mau buat buku seperti ini untuk Al-Amin. Nah, di dalamnya, oke, ganteng. Pak, sininya nih pelatih. Pak Haji Sarma pelatihnya dikasih foto semua Pak. Seperti ini. Nanti Pak Haji Sarma atau Pak Haji siapa terus pelatihnya. Pak Haji Mustafa juga sama. Pelatih. Ya, lalu kemudian mulai masuk wilayah jamaah. Jamaahnya siapa-siapa seperti itu. Lumayan nanti lebihnya untuk kenapa saya buat bagus tentu sama kalian? Ya ada rusak setahun 2 tahun. Saudi kayaknya contoh ini saja waktu di Amno gitu kan. Ada semua. Untuk kenang-kenangan. Lah, yang terakhir alat tadi. Haji, suruh mati berapa tuh mana? Katanya ada belum bisa. Bukan kita tinggal di dalam mati, kok terkadang kita diprotes jamaah. Pokoknya handphone sampean harus siapkan. Kalaupun tidak harus seperti ini, sampean beli itu mau gak? Kan enak kan? Padahal 200 berapa? 280 gawannya beli gembel-gembel gitu kan. Enak, yang penting sampean takon apa dapat jualnya. Ada radionya tidak? Coba di tes radionya ada FM 900-nya tidak? Ya, seperti itu. Kalau ada udah itu kan. Udah yang kalau menilang gawereman tapi bakal ngapain ronco waduh. Saya juga mau beli yang nanti enggak betul. Jadi saya juga beli yang harga segitunya. Jadi alat itu pastikan ketua regu, ketua rombongan. Perhatikan. Ya, ketua regu, ketua rombongan mau dalam kesempatan ada istirahat dan lain sebagainya, sampean belajar. Sebab Pak Haji Rojak beli melu mana, pulangan dibaca bisa. Kira-kira si nom. Ya video call ya. Video call. Rin, ente si pinter. Terus diomongin apa? Oh, dia noe. Si nom kira-kira bisa nyetelkan ini. Bisa udah, pinter. Ya, kira-kira harus tulis ada yang menanggung jawab untuk Pak, nanti sampai sana kita ada ulah-ulah kelabang, tapi sekarang tidak praktek. Nanti kira-kira 8 orang satu baris. 8? Bahkan ke lorong mana, wah ya suka bentok muter. Jadi 8 orang suami istri pastikan yang paling muda, pasangan muda itu di kanan kiri. Yang tua ya sampai. Yang ya. Ya, yang lain di AP. Terus gitu. Rombongan 1 berarti kalau 37 itu 8 kali berapa? 8 kali 4. 8 kali 4 32. Ya ada 5 rombongan lah. Iya.
lima baris. Jadi serombongan tuh 5 baris. Ini kayak gini. Siji, loro, telu, papat, 5. Set. Jadi titik. Sampai kita 6 rombongan itu mungkin hanya sepanjang ini ke sana, 14 sampai 15 meter. Pastikan kita rapat, tidak boleh ada orang masuk ke situ. Boleh antara rombongan dengan rombongan tempat kedawat boleh kan, gitu kan? Tapi rombongan harus terjaga dengan rapat. Nah gitu, yang 6 kali berapa? 6 kali 6, 6 kali 5 ya? 6 kali 5 berarti 30. 30. 10. Anu 8. 8 ya. 8 kali 8 kali 5. Kalau 13 kan 37. 37. Berarti lebih berapa? 5 ya kan? 32 tambah 5. Jadi pastikan masing-masing regu cukup 1, 2, 3, 4, 5. Kan pendek kan? Muter. Jadi lalu radiusnya juga tidak terlalu jauh. Jadi kalau umpamanya cukup 3 meter kali 6 rombongan itu 18. Ya sekitar itulah. Jadi kita tidak memakan tempat yang wah tinggi, ulang-ulang nabang betul-betul kita bisa buat cukup. Jadi kira-kira dulu kita rompol. Jadi supaya apa? Doanya kita pastikan doanya aja bumi baik. Kira-kira bersuara. Ya dah? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang suara bersuara. Berarti Jadi kata buat tadi di kelas apa dia betul. Ayo sekalian. Lalu kemudian cukup yang dapat saya sampaikan. Pertama pelepasan, ya, mangga. Kedua kalinya tugas ngaruh karom, bisa paham ya? Membantu petugas. Lalu kemudian dana binsik dari ulama supaya sampai lebih ringan disusun latih kecuali guna ongkos dewek, ya tak? Boleh dirupiahkan, serahkan ZU ke Pak Haji Mustafa dengan rombongannya, karomnya yang karom bersama-sama konsultasi dengan Pak Haji Sarma. Ada tekan dewek mengumpul kan. Lalu kemudian yang hargalis karom dengan Pak Jiroja. Saya terima sudah bersih saja. Ya, saya terima bersih saja. Kenapa? Sebab kalau 3030 di Tokna Real cuma lebih 200 torok sampai. Kalau saya sih biasanya ya satu kalau colok lalu Pak Warno dengan teman-temannya yang 6 orang tolong berdiri dulu Pak Warno. Mana yang dari satu lagi ibu ya 1, 2, 3 ada maju punten ada maju pergi. Lalu dari Harjolis tadi tambahan ya sini oke sampai ya Bapak-bapak sekalian, ini teman kita sini Pak Warno. Ini teman kita Indramayu itu hebat. Yang lain Cirebon tidak penuh, tidak habis kuotanya. Lalu Subang kemarin kurang 50, kota Cirebon pun kurang. Ternyata Indramayu sampai dengan bukan pelunasan cadangan ketiga itu sudah lebih 100 jamaah. Jadi kita surplus. Ini dipastikan kemarin hasil rapat Zoom itu kalau cadangan pasti diberangkatkan. Jadi yang 6 orang ini pasti diberangkatkan. Bahkan sekarang Jawa Barat mendapatkan itu 1071 tambahan. Kepada siapa? Indramayu pasti ditambahi.
Yang tidak ditambahi Cirebon Subang yang tadinya tidak habis ya baru ditambahi. Modalnya bentok. Jadi yang akan ditambahi kita mungkin Indramayu ya kurang lebih 100 lagi akan ada. Nanti kalau sudah diumumkan 3 hari kira-kira selesai. Bukan sampai diatur ya dia siap putih. Artinya yang masih akhir Oktober lah 25, 26, 27 sampai 30 Oktober 2012 pendaftarannya siap-siap uangnya. Nah ini teman saya mau kenalan Pak Warno karena singar gelis segala macam sampean saya akan menjadikan kepala suku. Kepala sukunya Pak Haji Suwarno MPD, beliau dosen di Al Amin. Beliau Henry. Nah itu, Pak nanti dengan Pak sampean akan bersamaan tidak hotelnya? Tidak. Akan apa namanya? Loternya bersamaan tidak? Tidak. Tapi di sananya insya Allah berdekatan. Kalau Pak Iwarno dan teman-teman ini datang kita udah selesai. Nanti saya berkewajiban untuk membantu mereka. Nanti kesananya mau ke Cirona atau sebagainya bareng-bareng, bareng-bareng. Nanti paling juga dari rumah jalan ke rumah kami. Ya karena kami yang banyak ya sensitif sing lain. Jalan ke hotel Sarwat Manahin. Nah itu. Nah jadi Pak Warno sampai kenalkan wajah-wajah ininya dan saya kalau perlu umpamanya ada orang yang aparatnya kebingung itu sudah bingung ajak sama-sama seperti itu dalam Manahin. Itu aja barangkali Pak Warno kalau saya sampaikan monggo kembali ke tempat tapi pastikan sampai saya mengenal ya Pak. Ya, nah itu saja. Alhamdulillahirobbilalamin sudah jam 12. Nanti saya cukup sekian. Nanti yang akan dibantu akan menyampaikan. Siapa yang akan dibantu? Ketua kloter dengan pembimbing haji. Tapi ada kopi di luar. Kalau pengen ngopi, berkopi, jawab dulu apa?